29 September 2025, langit di Dusun Nyiur Lembang tampak mendung. Jalan kecil yang menuju rumah Brigadir Esko dipadati warga. Mereka datang bukan sekadar ingin melihat, melainkan penasaran dengan apa yang akan terungkap dalam rekonstruksi perkara kematian yang menyisakan tanda tanya besar. Rumah bercat putih dengan pagar kayu itu kini menjadi saksi bisu, dipenuhi polisi berseragam lengkap, garis polisi, serta aparat yang menjaga ketat. Bribtu Rizka, istri mendiang Esko, dibawa dari tahanan untuk memperagakan peran dalam rekonstruksi. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, namun langkahnya dipaksa mantap. Banyak pasang mata menatap, sebagian iba, sebagian penuh curiga. Polisi membacakan urutan adegan. Semula rekonstruksi berjalan normal. Rizka memperagakan percakapan terakhir dengan Esko, hingga momen perkelahian yang diskenariokan sesuai BAP. Namun tiba-tiba, saat penyidik meminta Rizka memperagakan siapa saja yang ia temui sebelum masuk rumah, ia menyebut satu nama yang membuat suasana mendadak riuh, Fadil. Warga saling berpandangan. Nama itu bukanlah nama yang pernah disebut sebelumnya dalam kasus ini. Rizka mengatakan ia sempat berpapasan dengan seorang pria bernama Fadil di depan rumah. Bahkan menurut pengakuannya, Fadil sempat masuk ke dalam rumah sebentar sebelum tragedi berdarah terjadi. Polisi terkejut. Semua kamera wartawan mengarah ke wajah Rizka yang mulai menunduk, seolah takut dengan pengakuan yang baru keluar. Rekonstruksi pun berhenti sejenak, penyidik saling berbisik, sementara warga semakin berdesakan untuk mendengar lebih jelas. Sosok bernama Fadil kini menjadi teka-teki baru. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Esko dan Rizka? Dan mengapa baru muncul sekarang? Selamat datang dan kembali Algi di channel Bicara Saja. Hari Senin, 29 September 2025, langit di Dusun Nyiur Lembang tampak mendung. Jalan kecil yang menuju rumah Brigadir Esko dipadati warga. Mereka datang bukan sekadar ingin melihat, melainkan penasaran dengan apa yang akan terungkap dalam rekonstruksi perkara kematian yang menyisakan tanda tanya besar. Rumah bercat putih dengan pagar kayu itu kini menjadi saksi bisu, dipenuhi polisi berseragam lengkap, garis polisi, serta aparat yang menjaga ketat. Bribtu Rizka, istri mendiang Esko, dibawa dari tahanan untuk memperagakan peran dalam rekonstruksi. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, namun langkahnya dipaksa mantap. Banyak pasang mata menatap, sebagian iba, sebagian penuh curiga. Polisi membacakan urutan adegan. Semula rekonstruksi berjalan normal. Rizka memperagakan percakapan terakhir dengan Esko, hingga momen perkelahian yang diskenariokan sesuai BAP. Namun tiba-tiba, saat penyidik meminta Rizka memperagakan siapa saja yang ia temui sebelum masuk rumah, ia menyebut satu nama yang membuat suasana mendadak riuh, Fadil. Warga saling berpandangan. Nama itu bukanlah nama yang pernah disebut sebelumnya dalam kasus ini. Rizka mengatakan ia sempat berpapasan dengan seorang pria bernama Fadil di depan rumah. Bahkan menurut pengakuannya, Fadil sempat masuk ke dalam rumah sebentar sebelum tragedi berdarah terjadi. Polisi terkejut. Semua kamera wartawan mengarah ke wajah Rizka yang mulai menunduk, seolah takut dengan pengakuan yang baru keluar. Rekonstruksi pun berhenti sejenak, penyidik saling berbisik, sementara warga semakin berdesakan untuk mendengar lebih jelas. Sosok bernama Fadil kini menjadi teka-teki baru. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Esko dan Rizka? Dan mengapa baru muncul sekarang? Setelah pengakuan Rizka, suasana rekonstruksi di Dusun Nyiur Lembang berubah mencekam. Polisi menunda beberapa adegan untuk memeriksa ulang kesaksian tersebut. Rizka diperintahkan untuk menjelaskan secara rinci. Dengan suara pelan, ia menceritakan bahwa Fadil adalah kenalan lama Esko yang beberapa kali datang ke rumah mereka. Menurut Rizka, pada hari kejadian, Fadil muncul tanpa pemberitahuan. Ia mengenakan jaket hitam dan helm separuh terbuka. Saat Rizka hendak masuk, ia berpapasan langsung dengan Fadil. Dia sempat menatap saya tajam, lalu melangkah masuk. Saya tidak tahu untuk apa, ucap Rizka lirih. Keterangan ini membuat penyidik kaget. Pasalnya, nama Fadil sama sekali tidak ada dalam laporan awal maupun keterangan saksi lain. Bahkan tetangga yang sempat melihat aktivitas di sekitar rumah mengaku tak pernah melihat ada orang asing masuk. Beberapa warga berbisik, menyebut bahwa Fadil mungkin hanya nama yang diciptakan Rizka untuk mengaburkan kasus. Namun ekspresi wajah Rizka terlihat tulus, seakan ia benar-benar ketakutan menyebut nama itu. Penyidik pun mencoba menggali lebih jauh. Apakah Fadil punya masalah dengan suami ibu? Apakah ada pertengkaran sebelumnya? Tanya salah satu penyidik. Rizka menggeleng, namun menambahkan, saya tidak tahu persis. Tapi Esko pernah bilang, jangan terlalu dekat dengan Fadil. Dia orangnya licik.
Keterangan itu membuat nama Fadil semakin menguat sebagai sosok penting. Warga yang memadati halaman rumah mulai berspekulasi. Ada yang menyebut Fadil mungkin terlibat dalam kasus ini, ada pula yang meyakini Rizka sedang bermain sandiwara untuk melindungi dirinya sendiri. Namun satu hal jelas, keberadaan Fadil kini menjadi pintu masuk baru dalam penyelidikan. Polisi kemudian melanjutkan rekonstruksi dengan memasukkan adegan yang baru ditambahkan, momen ketika Bribtu Rizka berpapasan dengan Fadil di depan rumah. Seorang polisi diperintahkan memerankan sosok Fadil. Adegan dimulai dari jalan kecil di depan pagar rumah, di mana Rizka memperagakan langkahnya masuk sambil membawa tas belanjaan. "Disinilah saya melihat Fadil," katanya menunjuk titik di depan pintu. Dengan sedikit ragu, ia memperagakan bagaimana Fadil sempat menoleh, menatapnya, lalu berjalan melewati pintu masuk. Warga yang menonton semakin menahan napas. Beberapa bahkan mencoba mendekat lebih jauh, meski dihalangi garis polisi. Momen itu menjadi sorotan utama media. Kamera televisi merekam detik-detik Rizka memperagakan tatapan mata yang menusuk. Polisi menanyakan kembali, apakah setelah masuk, Fadil berbicara sesuatu? Rizka menjawab singkat, "Tidak. Hanya masuk sebentar, lalu saya tidak tahu kemana." Adegan berpapasan itu menciptakan spekulasi liar. Jika benar Fadil masuk, lalu menghilang sebelum peristiwa berdarah, kemana ia pergi? Mengapa tidak ada saksi yang melihatnya keluar? Apakah ia bersembunyi? Ataukah ia meninggalkan rumah lewat jalur lain yang tidak diketahui? Beberapa warga mulai menyebut-nyebut hal gaib. Mereka percaya bahwa sosok Fadil bukan manusia biasa, melainkan bayangan dari dendam masa lalu Esko. Namun bagi penyidik, tak ada ruang bagi mistis. Mereka berfokus mencari bukti nyata, apakah Fadil benar-benar ada, atau sekadar imajinasi Rizka yang sedang tertekan. Malam itu, setelah rekonstruksi usai, polisi kembali menggelar penyelidikan mendalam. Nama Fadil menjadi kata kunci baru. Beberapa rekan kerja Esko dipanggil untuk dimintai keterangan. Ternyata, ada yang mengenal sosok itu. Seorang rekan Esko menyebut bahwa Fadil dulunya pernah dekat dengan Esko saat masih bertugas di Mataram. Mereka sering nongkrong bersama, namun belakangan hubungan itu renggang. Esko pernah curhat, katanya Fadil suka ikut campur urusan pribadi, bahkan pernah meminjam uang tapi tidak dikembalikan, ujar seorang saksi. Informasi itu membuka perspektif baru. Fadil bukan sekadar orang asing. Ia punya riwayat hubungan dengan Esko yang berpotensi menjadi motif konflik. Namun masih samar, apakah kedatangan Fadil hari itu untuk berdamai, menagih sesuatu, atau justru menyulut pertengkaran? Sementara itu, warga dusun Nyiur Lembang terus memperbincangkan nama Fadil. Malam terasa panjang. Di warung kopi, orang-orang menduga-duga, sebagian yakin Fadil bisa jadi dalang, sebagian lagi percaya Rizka sedang memainkan cerita untuk mengalihkan perhatian. Bahkan ada yang berspekulasi, mungkin Rizka dan Fadil bekerja sama. Polisi pun menelusuri alamat terakhir Fadil. Namun jejaknya sulit ditemukan. Seperti hilang ditelan bumi. Hari-hari berikutnya, pencarian Fadil menjadi fokus utama. Tim penyidik menyisir beberapa lokasi, rumah kontrakan yang pernah ditinggali, tempat kerja lama, hingga warung kopi tempat ia biasa nongkrong. Namun hasilnya nihil. Tetangga kontrakan hanya mengatakan Fadil sudah lama tidak terlihat. Bahkan ada yang menyebut ia pergi keluar daerah sejak beberapa minggu lalu. Anehnya, tidak ada catatan resmi perjalanan, seakan ia benar-benar menghilang. Di sisi lain, Rizka semakin tertekan. Ia sering menangis di sel tahanan, menyebut dirinya takut. "Kalau Fadil tahu saya bicara, dia pasti marah," katanya pada seorang petugas jaga. Ucapan itu justru menambah kecurigaan penyidik. Siapa sebenarnya Fadil hingga Rizka begitu gentar menyebut namanya? Media mulai memberitakan perkembangan ini secara besar-besaran. Judul-judul sensasional menghiasi layar televisi dan media online, sosok misterius dalam kasus Esko, siapa Fadil yang disebut Rizka, hingga jejak Fadil hilang, polisi dibuat bingung. Tekanan publik semakin kuat, menuntut polisi segera mengungkap fakta. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, ada bisik-bisik lain yang terdengar. Konon, beberapa warga mengaku melihat sosok mirip Fadil berkeliaran di sekitar hutan kecil tak jauh dari dusun. Apakah benar ia masih di sekitar sini? Senin malam berikutnya, tepat sepekan setelah rekonstruksi, polisi mendapat laporan mengejutkan. Seorang warga mengaku melihat pria dengan ciri-ciri mirip Fadil berjalan tergesa di jalan setapak menuju arah sungai. Polisi segera melakukan penyisiran, namun sekali lagi hasilnya nihil. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang membuat Fadil selalu selangkah di depan.
Sementara itu, penyidik memutar ulang rekaman rekonstruksi. Mereka memperhatikan detail saat Rizka memperagakan tatapan Fadil. Dari ekspresi itu, penyidik menyimpulkan bahwa Rizka tidak sedang berbohong. Ada rasa takut yang nyata. Namun, apakah itu berarti Fadil benar-benar hadir? Atau hanya sosok dalam ingatan Rizka yang bercampur antara trauma dan kenyataan? Misteri semakin pekat. Fadil kini menjadi sosok bayangan yang menghantui kasus ini. Jika ia benar ada, mengapa ia tidak muncul memberi klarifikasi? Jika ia tidak ada, mengapa Rizka begitu meyakini keberadaannya? Kasus Brigadir Esko yang semula dianggap jelas kini kembali buram. Warga Dusun Nyiur Lembang hidup dalam rasa penasaran bercampur cemas. Dan bagi polisi, satu hal pasti, teka-teki bernama Fadil belum berakhir. Ia bisa jadi kunci membuka semua rahasia, atau justru membawa penyelidikan ke jalan buntu yang lebih gelap. Penyisiran ke arah sungai yang dilaporkan warga ternyata membuka petunjuk baru. Polisi menemukan bekas pijakan kaki di tanah basah, juga puntung rokok yang masih baru. Hasil uji forensik menunjukkan DNA pada rokok itu bukan milik Esko, Rizka, maupun saksi lain yang pernah diperiksa. Dugaan mengarah pada sosok misterius bernama Fadil. Namun anehnya, jejak kaki itu berhenti di tepi hutan bambu, seolah orang tersebut hilang begitu saja. Malam itu, beberapa warga ikut membantu polisi dengan membawa obor dan senter. Namun suasana hutan yang gelap membuat pencarian terasa mencekam. Angin kencang membuat dedaunan berdesir, dan suara burung malam menambah rasa seram. Beberapa orang bersumpah mendengar langkah kaki lain mengikuti mereka, namun setiap diperiksa, tak ada siapapun. Keesokan harinya, penyidik memanggil lagi Bribtu Rizka. Mereka menunjukkan puntung rokok dan menanyakan apakah Rizka yakin Fadil adalah perokok. Rizka mengangguk cepat, lalu menambahkan detail lain, dia selalu membawa korek api berwarna merah, dengan gantungan kunci kecil berbentuk peluru. Polisi terkejut, karena salah satu warga yang sempat melihat pria misterius di hutan mengatakan ciri yang sama. Nama Fadil semakin nyata. Ia bukan hanya bayangan atau alasan yang dibuat-buat. Jejaknya benar-benar ada di sekitar lembar. Pertanyaannya, apa yang ia sembunyikan? Seiring berjalannya waktu, kabar tentang Fadil membuat warga Dusun Nyiur Lembang hidup dalam ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam, para orang tua saling menjaga pintu rumah, bahkan jalanan desa yang biasanya ramai menjelang malam kini lengang. Beberapa orang bersumpah melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di dekat jembatan gantung, tempat yang menghubungkan dusun dengan jalan utama. Namun setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Polisi pun tak tinggal diam. Mereka memasang pos penjagaan di sekitar dusun. Namun anehnya, setiap kali patroli dilakukan, Fadil tak pernah terlihat. Hanya warga yang mengaku melihatnya, selalu dengan waktu dan tempat berbeda. Sebagian warga mulai percaya Fadil memiliki jalan rahasia di sekitar desa, mungkin lorong atau gubuk yang tak diketahui siapapun. Di tengah ketegangan ini, muncul kabar lain. Salah seorang tetangga yang tinggal paling dekat dengan rumah Esko mengaku baru berani bicara. Ia mengatakan bahwa malam sebelum tragedi berdarah, ia mendengar suara dua pria bertengkar keras di halaman rumah Esko. Saya tidak berani keluar, tapi saya yakin salah satunya bukan suara Esko, ucapnya. Ketika ditanya apakah suara itu mirip dengan Fadil, tetangga itu mengangguk ragu. Kesaksian ini menambah lapisan baru misteri. Apakah Fadil sudah lebih dulu datang sehari sebelumnya? Jika iya, apa yang diperdebatkan dengan Esko? Puncak ketegangan terjadi ketika seorang polisi jaga menemukan secari kertas terlipat di bawah pintu rumah Esko, yang kini dijadikan barang bukti. Kertas itu kusut dan basah oleh embun malam, namun tulisannya masih terbaca. Pesannya singkat, "Kalian mencari aku, tapi aku sudah lebih tahu apa yang kalian sembunyikan. Kev." Tulisan itu membuat bulu kuduk merinding. Polisi segera mengamankan surat itu untuk diperiksa. Hasil laboratorium menunjukkan tinta masih baru, ditulis tidak lebih dari 24 jam sebelumnya. Artinya, seseorang benar-benar menaruh surat itu di rumah Esko ketika penjagaan sedang longgar. Bagaimana ia bisa lolos dari pengawasan? Bribtu Rizka yang diberitahu tentang surat itu mendadak pucat pasi. Ia menolak makan, dan terus berbisik ketakutan. "Saya sudah bilang, dia pasti tahu saya bicara," katanya sambil memeluk dirinya sendiri. Ucapan itu membuat penyidik semakin yakin. Rizka menyembunyikan sesuatu lebih besar dari sekadar pertemuan singkat dengan Fadil. Surat misterius itu juga mengguncang warga. Banyak yang berspekulasi Fadil sedang bermain-main dengan aparat, menunjukkan dirinya seolah hantu yang tak bisa disentuh. Namun bagi penyidik, surat itu adalah bukti bahwa Fadil masih berada di sekitar dusun,
mengamati semua langkah mereka. Hari itu, polisi memutuskan meningkatkan operasi besar. Seluruh akses keluar masuk desa Jembatan Gantung dijaga ketat. Aparat bahkan menyisir hutan bambu, ladang, hingga aliran sungai. Malam tiba dengan ketegangan yang belum juga terurai. Dan disitulah, seorang warga melapor melihat pria dengan jaket hitam berdiri di tengah jembatan gantung. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah dusun. Polisi berlari ke lokasi. Namun saat sampai, sosok itu sudah tidak ada. Hanya terdengar derit kayu jembatan yang masih berayun, seakan baru saja dilintasi seseorang. Di papan kayu paling ujung, mereka menemukan lagi satu tanda, gantungan kunci berbentuk peluru, tergeletak seolah sengaja ditinggalkan. Benda itu identik dengan ciri yang disebut Rizka. Tak ada lagi keraguan, Fadil memang nyata, bukan ilusi. Namun kemana ia pergi? Apakah ia melompat ke sungai? Atau sengaja meninggalkan tanda untuk mempermainkan mereka? Malam itu, warga berkumpul di tepi jalan, menatap jembatan gantung yang kini terasa menyeramkan. Sosok Fadil telah mengubah kasus Brigadir Esko dari sekadar dugaan pembunuhan rumah tangga menjadi misteri gelap yang menyelimuti seluruh desa. Penyidik hanya bisa berjanji, misteri Fadil akan terus diburu. Karena selama ia bebas berkeliaran, kebenaran tentang kematian Brigadir Esko tidak akan pernah benar-benar terungkap. Setelah penemuan gantungan kunci di jembatan gantung, polisi menggelar operasi besar-besaran. Jalan desa dijaga ketat, pos keamanan didirikan di beberapa titik, dan tim khusus dikerahkan untuk mengintai malam hari. Warga hidup dalam ketegangan, seakan setiap bayangan bisa saja sosok Fadil yang kembali muncul. Beberapa hari kemudian, laporan masuk dari seorang nelayan yang melihat perahu kecil menyusuri sungai pada dini hari. Polisi segera bergerak dan menemukan seorang pria berjaket hitam yang sesuai dengan ciri-ciri Fadil. Kejar-kejaran di perairan pun tak terelakkan. Tembakan peringatan dilepaskan, membuat suasana malam semakin mencekam. Akhirnya, pria itu berhasil ditangkap setelah perahunya menepi ke rawa-rawa. Saat dibawa ke pos polisi, semua orang yakin misteri akan segera terjawab. Namun, kejutan besar menanti. Pria itu memang mirip dengan ciri-ciri Fadil, tetapi saat diperiksa, ia bukanlah Fadil melainkan seorang pekerja serabutan bernama Harun yang mengaku hanya menjaga perahu sewaan. Ia pun tak tahu menahu soal kasus Esko. Kekecewaan menyelimuti penyidik dan warga. Semua kembali ke titik awal. Namun di sela-sela kekecewaan itu, muncul kejadian lain. Di kantong jaket Harun, polisi menemukan selembar kertas kecil bertuliskan kalimat yang sama seperti surat sebelumnya. Aku selalu lebih tahu. Kev. Harun mengaku tidak pernah menulis atau menerima kertas itu. Ia bahkan ketakutan saat ditunjukkan. Artinya, seseorang sengaja menyelipkan pesan itu di jaketnya. Semua orang kembali menyebut satu nama, Fadil. Waktu terus berjalan, namun misteri keberadaan Fadil tetap menggantung. Polisi sudah berusaha keras, dari rekonstruksi, pencarian di hutan, pengintaian di sungai, hingga memeriksa berbagai saksi, tapi sosok itu tak pernah benar-benar bisa disentuh. Hanya tanda-tanda, jejak samar, dan surat penuh ancaman yang ia tinggalkan. Bribtu Rizka semakin terpuruk. Di ruang tahanan, ia menangis setiap malam, merasa dihantui oleh bayangan Fadil. Dia selalu ada di dekat saya, begitu kata-katanya kepada seorang sipir. Kondisinya membuat penyidik bingung. Apakah Rizka memang tahu lebih banyak soal Fadil? Atau ia hanya korban yang juga sedang diteror? Warga dusun Nyiur Lembang pun tak pernah benar-benar kembali hidup normal. Jembatan gantung tempat ditemukannya gantungan kunci kini dijauhi orang. Rumah Esko, meski dijaga polisi, semakin menyeramkan di mata warga. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam rumah pada malam hari, meski tak ada siapapun di sana. Kasus ini akhirnya diumumkan ke publik sebagai penyelidikan yang masih berlanjut. Polisi mengakui ada sosok bernama Fadil yang disebut oleh Rizka, tetapi hingga kini belum berhasil ditangkap. Media menyorotinya sebagai salah satu misteri kriminal terbesar di Lombok Barat. Satu hal yang pasti, nama Fadil kini melekat dalam ingatan banyak orang. Apakah ia benar-benar dalang di balik tragedi Brigadir Esko? Ataukah ia hanya bayangan yang diciptakan untuk menutupi kebenaran lain? Misteri itu menggantung di udara, meninggalkan rasa takut sekaligus penasaran. Dan hingga waktu tak ditentukan, sosok Fadil tetap menjadi teka-teki gelap yang membayangi rekonstruksi kematian Brigadir Esko.